Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Ada pertanyaan dari teman kita tentang pengomposan. Numpang tanya, Pak, saat ini saya buat pupuk kompos dari kue sapi dengan kulit, terus starter apa tertentu ini, tanah, volumenya mencapai 3,6 kubik. Bakteri starternya ini tertulis di sini ada ya, merek dagang ini. Kemudian larutan gula merah 1,5 kg dalam 5 liter air ditambah jamur tertentu juga. Apakah ini sudah memenuhi kaidah kompos? Pertanyaannya, apakah ini sudah memenuhi kaidah kompos? Kembali lagi ke alam. Jadi tetap kita jawabannya kembali ke alam ya. Proses pengomposan yang terjadi di alam itu tanpa campur tangan manusia. Semuanya dikerjakan oleh mikroorganisme yang ada di alam. Jadi dalam hal ini kita juga dalam membuat kompos ya seperti itu. Seperti contohnya misalnya ini adalah kompos dari kotoran kambing, bukan kompos. Ini proses pembuatan kompos dari kotoran kambing. Kalau yang sebelah sini yang udah habis, ini kotoran sapi sudah habis. Kotoran sapi ini dikerjakan oleh alam tanpa kita beri tambahan apapun. Jadi kalau tadi pertanyaan yang tadi menyebutkan beberapa material bahan organik dan starternya, itu menurut kami udah bagus, sudah bagus. Kenapa kami menyampaikan itu sudah bagus? Karena apa yang kami lakukan juga tanpa itu semua, hanya bahan bagus saja sudah bisa jadi. Karena starter ataupun mikroorganisme, jamur dan lain-lain itu sudah ada semuanya di alam. Oleh karena itu kita selalu mengandalkan alam saja. Kita aduk ke sini. Jadi ya, kalau menurut saya pengomposan itu kalau memang tidak ada seperti itu, bahan-bahan seperti itu mending tidak usah diadakan, karena itu akan menambahkan biaya saja. Cukup bahan kotoran hewan ditambah misalnya limbah gergajian kalau ada, daun-daun kering kalau ada, sekam kalau ada. Kalau nggak ada ya cukup kotoran hewan saja, ditumbuk begitu saja. Kalau musim hujan ya biarkan saja, biar kena air karena dia butuh lembab. Kalau musim kemarau kita tambahkan air, yang penting lembab. Nih seperti ini. Aduh, ini dalamnya udah panas sekali itu kan. Ini semingguan lebih kayaknya nih. Tuh, keluar asapnya ngepul. Ini tanpa kita tambahkan starter tambahan, tanpa kita tambahkan bakteri tambahan. Semuanya ada dari alam. Karena bahan bakunya cuma kotoran kambing dan gergajian kayu. Kita aduk, ini posisi di dalamnya lembab. Dulu waktu pertama numpuk ini juga nggak ada hujan, agak kering, kita siram. Nah kemarin 1 minggu hujan terus. Ini suhunya bisa mencapai 50 derajat, mungkin sampai 60 bahkan sampai 70 ini. Nah, proses seperti ini kalau kita mau cepat maka perlu diadakan pengadukan rutin seminggu sekali atau paling tidak 2 minggu sekali. Karena apa? Ketika panas tinggi di dalam sana itu pasti akan menyebabkan bahan baku jadi kering. Oleh karena itu untuk mengeceknya seminggu sekali kita aduk, kita pindahkan. Kalau kering kita tambahkan air. Kalau masih lembab ya biarkan saja. Itu yang pertama, untuk menjaga kelembaban. Tujuan pengadukan yang kedua, untuk membalik posisi material. Material yang mengalami proses dekomposisi atau penguraian itu yang ada di bagian dalam. Nah, yang ada di bagian luar itu karena terpapar sinar matahari langsung, kena angin, akhirnya dia cenderung mengering dan tidak terjadi proses pengomposan. Karena mikroba atau bakteri atau jamur itu dia bekerja yang di dalam. Oleh karena itu dengan diadakan pengadukan, maka semua material, semua bahan organik yang kita komposkan akan mengalami penguraian yang sama. Sehingga pada saatnya nanti akan menjadi kompos yang bareng juga. Seperti itu. Nah kalau dibiarkan saja seperti ini, bisa apa enggak jadi kompos? Bisa, tapi sangat lama. Itu berarti cara kerjanya alam. Bisa setahun, bisa 2 tahun baru jadi kompos. Kalau kita kerjakan seperti ini ya mudah-mudahan 3 bulan sudah jadi kompos. Nah biasanya
kalau sudah setengah jadi saja udah kita aplikasikan, karena kita langsung ke tanah ya, nggak ngaruh, maksudnya biar lanjutan proses pengomposan sampai selesainya biar di alam, di tanah langsung, di media tanam. Kalau ini kan kalau kita tabrakan langsung masih terlalu panas. Ini komposisi antara kotoran kambing dengan sekam limbah gergajiannya ya. Kalau kotoran kambing 1 karung, limbah gergajian kita beri 1 karung juga atau 1 ember lah, nggak ada takaran lah. Terus ini satu lagi nemu ini banyak orang bilang namanya uret hama, banyak orang bilang ini hama tanaman. Ini masih kecil, kalau yang besar bisa sejempol kaki. Tadi nemu 1 besar. Ini orang bilang tanaman, tapi kalau kami bilangnya ini teman, karena kita selalu menemukan ini itu di ini itu. Kita selalu menemukan uret ini di tumpukan pengomposan atau di tumpukan kotoran sapi yang kita ambil dari kandang, atau ditumpukan kotoran kambing yang kita ambil dari kandang. Nah, ini terbawa jadi masuk ke proses pengomposan. Kenapa kita sebut teman? Karena di dalam dia memakan kotoran kambing dan bahan organik lainnya yang kita campurkan. Kotoran dia itu sudah menjadi bahan organik yang siap dipakai, kayak kascing gitu ya, kayak kascing, kasgot, bekas kotorannya maggot, kotorannya cacing, kotorannya ini itu sudah bagus untuk pupuk tanah. Lah, orang bilang ini sebagai hama, katanya makan akar. Tapi selama kita berkebun, kita tidak menemukan ini di bawah tanaman kita. Walaupun kita sering menemukan ini di kompos, dan komposnya kita aplikasikan, bukan di kompos, di bahan kompos. Dan nanti setelah jadi kompos kita aplikasikan. Nyatanya di tanaman itu, di tanah tanaman itu, nggak kayak ini. Sini. Nah ini tadi baru kita tambahkan. Ini yang kotoran sapi. Di dalam tumpukan kotoran sapi yang sudah dingin, sudah 90% kompos, ini sudah tidak lagi kita temukan ini. Kalaupun ada ya 1-2, dan itu sudah besar biasanya. Nah, ketika kita aplikasikan kan ketemu besar, ya udah kita kasih mentok, kita kasih ayam. Tapi selama ini ketika kita mengolah bedengan ini, nyangkul kayak apa, kita tidak menemukan hewan ini. Kembali lagi, kita tidak menemukan hewan ini di areal tanaman, tetapi kita menemukan hewan ini di tumpukan proses pembuatan kompos atau di tumpukan kotoran hewan ternak. Sekali lagi, itu hanya penemuan kami saja sih. Kalau ada teman-teman yang beda pendapat ya monggo silahkan, kita tidak memaksakan. Jadi ya intinya semua hewan, termasuk ini lagi satu lagi. Oh ya, kita kembali lagi ke sana. Di sini ada ini banyak. Mana tadi ya, banyak. Nah ini banyak sekali hewan. Nah ini banyak sekali hewan. Nah, semua hewan ini yang berada di tumpukan proses pengomposan kita anggap sebagai teman, karena mereka makan bahan organik mati. Sekali lagi, mereka makan bahan organik mati. Apa bahan organik mati? Yaitu tanaman atau kotoran hewan yang ada di lingkungan. Tanaman yang udah mati maksudnya. Daun-daunan, batang-batang tanaman yang udah mati, kulit buah yang udah mati, kotoran hewan kan udah mati semuanya. Jadi mereka itu makan bahan organik mati, bukan makan bahan organik hidup. Kayak akar tanaman itu kan bahan organik yang masih hidup. Akar tanaman dari tanaman yang masih hidup maksudnya. Makanya itu diindikasikan sebagai hama, karena katanya dia makan akar, mutus akar, akhirnya tanaman mati.
Ya kembali lagi itu sih cuma pendapat kami saja sih ya. Jadi mohon maaf kalau memang keliru. Satu buah tanaman itu akarnya banyak sekali. Kalau dimakan oleh ini satu atau dua, itu saya rasa tidak apa-apa sih. Misalnya ada akar tanaman putus satu atau dua atau tiga, itu kan nggak apa-apa. Nanti kan ada rangsangan tumbuh akar baru. Tapi nggak tahu lah kalau ini ribuan mungkin di dalam tanah. Tapi ya beda orang memang beda ya. Ada yang menyebutkan bahwa itu benar-benar hama. Kalau kita sih tidak, kita biarkan saja hidup. Kalaupun kita mau ya ambil untuk makan entok. Oke, kembali lagi ke proses pengomposan. Sekali lagi kami sampaikan bagi teman-teman nggak usah pusing kalau mau buat kompos. Bahan organik yang dimiliki misalnya hanya cuma satu jenis saja, silahkan tumpuk. Kalau tidak ada tempat ya nyari tempat sedikit saja di bawah pohon kayak di mana kayak ditumpuk saja. Tidak ada campurannya tidak apa-apa. Yang penting dilembabkan. Kemudian seminggu sekali diaduk. Kalau punya 2 bahan ya sudah dicampur. Punya 3 bahan ya sudah dicampur. Kemudian kalau misalnya pertama cuma ada 1 bahan, mungkin seminggu ke depan ada tambahan bahan, tambahkan lagi. Seminggu depan lagi ada tambahan lagi, tambahkan lagi. Tidak ada aturan, no rule kompos, composting. Jadi seperti itu saja, tidak perlu ditambahkan air gula, tidak perlu ditambahkan starter, tidak perlu ditambahkan apapun. Tumpuk saja, lembabkan pakai air biasa. Kalau ada tutup terpal silahkan tutup, nggak apa-apa, nggak ditutup juga nggak apa-apa, ini juga nggak ditutup. Kita aduk rutin seminggu atau 2 minggu sekali. Pada saatnya nanti akan jadi kompos. Secara alami, gratis, kita hanya butuh tenaga saja, tidak ada penambahan biaya untuk penambahan bahan baku dan lain-lain. Oke, semoga ada manfaatnya. Ingat, menanam secara organik ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.